Lu pernah ngerasa kalau hidup itu nggak adil? Dari pagi sampai malam lu banting tulang, kadang sampai lupa istirahat. Tapi pas lu cek saldo rekening, ya itu-itu aja. Nggak signifikan bertambah, malah kadang terasa makin cepet habis. Kemudian lu lihat teman-teman lu yang santai nongkrong di kafe, liburan kemana-mana. Tapi duit mereka ngalir terus kayak air mancur, investasi naik, tabungan aman, hidup mereka jadinya enjoy banget. Dan lu cuma bisa mikir, kok gua yang kerja keras, mereka yang kaya? Apa rahasianya? Tenang, lu nggak sendiri. Banyak orang yang kerja keras tapi strategi keuangannya belum pas, makanya hasilnya nggak maksimal. Bisa jadi tanpa sadar lo lagi ngelakuin kesalahan krusial yang bikin kerja keras lo cuma bikin capek doang, bukan bikin rekening lo ikutan gemuk. Nggak usah panik, kita bakal kupas satu persatu. Yuk, kita bedah bareng-bareng biar kerja keras lo ke depan benar-benar berbuah manis, bukan cuma bikin lo lelah, tapi juga bikin saldo lo ikut sporty alias makin bertumbuh. Mari ubah cara pandang dan mulai langkah sukses. Sejak kecil kita sering dicerahkan pepatah klasik, rajin menabung pangkal kaya. Jadi lu tumbuh dengan keyakinan, makin banyak nabung, makin deket sama mimpi, punya rumah impian, pensiun tenang, hidup tanpa beban. Tapi coba lu pikir, uang yang cuma diem di rekening itu kayak tanaman yang nggak pernah disiram. Awalnya baik-baik aja, lama-lama layu, pelan-pelan mati dimakan, inflasi, harga barang naik terus, nilai uang lu diem di tempat, dan kalau dibiarkan, mimpi lu bisa makin jauh. Di sini bedanya orang biasa sama orang kaya. Orang biasa cuma nyimpan uang, tapi orang kaya paham bener. Kalau uang gua nggak kerja buat gua, ya gua bakal kerja terus seumur hidup. Makanya mereka muterin uangnya, investasi, reinvestasi, biar terus tumbuh. Uang mereka bekerja siang malam, kayak karyawan setia. Bayangin lu punya bisnis, tapi karyawan lu cuma duduk santai, scroll TikTok, tanpa ngapa-ngapain. Bisnis itu bakal maju nggak? Jelas enggak. Nah, begitu juga sama uang lu. Kalau dia cuma nongkrong di rekening tanpa bergerak, ya hasilnya segitu-gitu aja. Sadar nggak sih kalau kesalahan terbesar yang bikin banyak orang stuck itu rasa takut? Lu takut salah langkah, takut investasi merugi, takut modal hilang, hingga akhirnya lu milih zona aman, nyimpen duit di tabungan yang bunganya segitu-gitu aja. Atau malah beliin barang yang nilainya cuma turun, gadget keluaran baru tiap tahun yang ludes harganya, fashion yang trennya kayak kembang api atau mobil baru yang langsung merosot nilainya begitu keluar dealer. Padahal, investasi terbaik justru yang bikin lu makin berharga sebagai manusia. Ikut kursus skill baru, pelajarin keahlian yang lagi hot, bangun bisnis kecil-kecilan, atau beli aset yang ngasih lu pendapatan pasif. Nah, itu baru menabung sambil tumbuh. Uang lu kerja sekaligus bikin lu berkembang. Orang sukses ngerti banget kalau aset paling berharga dalam hidup ini adalah diri sendiri. Mereka nggak pernah berhenti belajar, upgrade kemampuan, berani ambil risiko yang udah dikalkulasi dan selalu melangkah maju. Karena sejatinya, kunci kekayaan bukan seberapa banyak uang yang lu simpan, tapi seberapa efektif uang itu kerja buat lu. Sekarang coba deh tanya jujur ke diri sendiri. Uang gua yang numpang di rekening sekarang, dia lagi kerja atau lagi tidur pulas tanpa kontribusi apa-apa? Kalau lu jawab yang kedua, berarti saatnya bangunin dia. Suruh dia bergerak, gabung sama investasi atau usaha yang lu percaya, biar dia tumbuh dan berkembang. Ingat, uang itu kayak air. Kalau diem doang, dia bakal jadi kubangan kotor yang nggak bermanfaat. Tapi kalau lu alirin, dia bisa jadi sungai penuh kehidupan, atau bahkan air terjun yang penuh energi. Hati-hati juga sama jebakan. Semakin banyak proyek, semakin peluang sukses, kenyataannya banyak orang malah sibuk setengah hati. Nyobain semua hal tapi nggak ada yang dikuasai. Betul, hari ini jualan online, besok buka kafe, minggu depan trading kripto. Bulan depan properti, energi habis, waktu terbuang, hasilnya tetap nol. Jadi, pilih satu fokus utama, kuasai sampai jago, baru lanjut ke yang lain. Dengan begitu, lo nggak cuma sibuk, tapi juga benar-benar berdaya. Daripada lu cuma nyimpen duit doang sambil pikiran lompat-lompat cari peluang, mending tentuin dulu strategi yang jelas biar uang lu bergerak. Sekaligus lu juga harus terus asah ilmu dan skill baru. Karena ujung-ujungnya bukan seberapa banyak uang yang lo punya sekarang, tapi seberapa besar potensi lo buat terus berkembang. Orang kaya mainnya beda, mereka nggak asal tebar jala kemana-mana. Mereka pilih satu bidang dulu, entah itu properti, saham, atau bisnis lain, lalu dalemin sampai lo bener-bener paham seluk-beluknya. Kapal lu kuat dulu, tahan ombak, baru deh lu berani lahirin kapal baru. Itulah diversifikasi yang sehat, bukan sekadar nitip duit sembarangan.
Bayangin lo mau bangun rumah, tapi pondasi aja belum beres. Lo udah sibuk bikin rumah kedua, ketiga, bahkan kelima. Akhirnya semua rumah itu roboh bareng. Mending lo bangun satu rumah kokoh dulu. Nyaman, aman, baru pelan-pelan berdiri rumah-rumah lain. Jadi kalau sekarang lo ngerasa seharian sibuk, tapi hasilnya gitu-gitu aja, coba evaluasi. Lo lagi fokus bangun satu pilar kokoh, atau malah setengah hati tebar jala di banyak hal. Ingat seperti kata Steve Jobs, focus is about saying no. Lo harus berani bilang enggak ke banyak hal supaya bisa bilang iya ke yang benar-benar penting. Dalami satu hal sampai lo jadi master, baru pikir ekspansi dan diversifikasi. Dan satu lagi, lingkungan itu krusial. Lo adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering lo temui. Jadi pilih teman nongkrong, mentor, dan komunitas yang bisa bikin lo tumbuh, bukan cuma sekadar numpang eksis. Lo ngerasa nggak kalau selama ini lo betah nongkrong sama orang-orang yang itu-itu aja, padahal energi mereka nggak ngedorong lo maju? Temen yang kerjanya cuma ngeluh soal hidup, yang hobinya nyinyir. Orang kaya kan semua curang, tapi giliran diajak belajar hal baru, langsung punya 1000 alasan buat nolak. Tanpa sadar, lo disiram terus-menerus sama energi negatif yang bilang, udahlah, ngapain susah-susah, hidup kan gitu-gitu aja. Jadinya lo nyaman di zona stagnan, nggak maju tapi juga nggak puas. Padahal seperti kata Jim Rohn, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kalau lo mau naik level, punya mindset kaya, dan hasil yang beda, berani dong pilih lingkungan yang juga punya visi besar, yang semangat belajar, dan bikin lo tertantang jadi lebih baik, bukan yang malah narik lo mundur. Bukan berarti lo harus putus semua hubungan sama teman lama atau tiba-tiba jadi sombong. Nggak gitu caranya. Mulailah buka diri untuk cari circle baru yang lebih menghargai pertumbuhan lo, yang tiap kali lo cerita soal mimpi besar, nggak cuma senyum sinis, tapi malah kasih semangat dan insight. Karena bergaul sama orang yang levelnya udah di atas lo atau yang udah pernah berhasil, efeknya nggak cuma nambah peluang, tapi ngebuka mindset lo, ternyata gue juga bisa kalau paham jalannya. Lebih baik punya 4 koin emas, 4 orang berkualitas yang support lo tulus dan inspirasinya nyata daripada 100 koin receh yang hanya bikin kepala lo bising dan lelah. Jadi kalau sekarang lo merasa hidup muter di tempat, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Cek dulu, jangan-jangan lingkungan lo selama ini malah tahan lo di zona nyaman. Dan ingat, sukses itu bukan soal jadi superhero yang ngurus semua sendiri. Kadang yang lo butuhkan justru satu tim yang saling mengangkat. Jujur deh, berapa kali lo sibuk tiada henti, tapi ujung-ujungnya saldo tabungan masih segitu-gitu aja. Bisnis lo seakan jalan di tempat dan hidup lo nggak pernah benar-benar naik level. Padahal orang sukses mikirnya beda. Mereka nggak bilang, gua harus selesain semua ini sendiri. Tapi mereka tanya, siapa nih yang bisa bantu gua jalanin ini lebih cepat dan lebih baik? Mereka paham kalau waktu itu aset paling berharga. Daripada lu ngotot ngerjain semua sendiri, desain logo, bales DM, ngatur stok, sampai packing paket, mending lu serahin sebagian tugas ke orang lain. Ya pasti awalnya lu bakal was-was, takut hasilnya nggak sesuai standar. Tapi justru kalau lu terus ngerasa, gua aja deh, lu bakal jadi tukang di bisnis lu sendiri, bukan pemilik yang bisa leluasa ngembangin visi. Sekarang cobain deh audit waktu lo sehari-hari. Catat apa aja yang benar-benar ngedorong mimpi lo dan mana yang sebenarnya bisa lo delegasikan. Kalau perlu, mulai rekrut tim kecil atau freelancer handal, bahkan gunakan tools otomatis biar beberapa tugas jalan sendiri. Ingat pepatah bijak, kalau mau jalan cepat, jalan sendiri, tapi kalau mau jalan jauh, jalan bareng. Daripada lo terus kejar-kejar waktu demi duit yang bikin lo capek, mulailah tukar duit lo untuk beli waktu. Waktu luang itu bisa lo pakai untuk mikir strategi besar, upgrade skill, atau cari peluang baru yang jauh lebih berharga. Dengan begitu, lo nggak cuma sibuk, tapi benar-benar berkembang, fokus di hal yang bikin lo naik level, dikenal, dan dihargai. Karena pada akhirnya, dunia cuma ngasih penghargaan buat apa yang terlihat. Kalau orang nggak tahu kehebatan lo, gimana mereka bisa kasih lo kesempatan? Banyak yang salah kaprah. Kalau ngomongin pencapaian, langsung dianggap pamer. Padahal lo perlu banget nunjukin nilai diri. Orang sukses paham betul. Kalau mereka nggak cerita soal perjuangan, nggak sharing perjalanan, nggak nunjukin hasil kerja keras, ya siapa yang bakal tahu? Tapi mereka nggak asal pamer. Mereka ngebungkus cerita kemenangan dengan kejujuran dan empati. Bukan buat ngebanggain diri, tapi buat kasih inspirasi, bangun kepercayaan, dan bukain pintu peluang baru. Coba deh ingat berapa banyak peluang yang nyaris lewat begitu aja karena orang nggak tahu lo capable. Sementara di luar sana, orang dengan skill biasa aja tapi berani tampil, mereka pun kebagian rezeki. Jadi berhenti ngeremehin diri dan berhenti ngumpet. Latih dirimu buat ngomong soal pencapaian dengan percaya diri. Share di sosmed, bangun networking, atau sekadar ngobrol santai. Ini bukan soal sombong, tapi soal ngasih dunia alasan buat ngundang lo.
Pas lagi nongkrong atau kenalan baru, coba selipin aja. Oh iya, kemarin gua bantu klien naikin omset, seru banget prosesnya. Itu bukan pamer, itu nunjukin value lo. Kalau lo punya kemampuan hebat tapi lo simpen sendiri, itu bukan rendah hati, itu malah nyia-nyiain potensi. Dunia butuh suara lo harus berani angkat suara, share proses, tunjukin hasil, dan bantu orang lain pakai apa yang lo bisa. Jangan biarin aku nggak mau pamer, jadi tembok antara lo dan sukses yang seharusnya lo raih. Kalau bukan lo yang nunjukin diri, siapa lagi? Peluang datang ke orang yang berani tampil. Mulai sekarang berhenti sembunyi dan tunjukkan ke dunia, hey, gua di sini, gua siap dan gua layak dapat yang terbaik. Sukses itu bukan buat yang paling hebat diam-diam, tapi buat yang berani bicara dan berani berdiri. Jadi, yuk keluar dari bayang-bayang dan biarkan sinarmu menuntun jalan. Jangan biarin kerendahan hati berlebihan jadi tembok yang nahan lu buat tumbuh. Kalau lu terus ngumpet, siapapun di luar sana nggak akan tahu lu punya potensi luar biasa. Dan kalau nggak ada yang tahu, ya jangan kaget kalau kesempatan nggak pernah mampir. Mulai sekarang, kenalin nilai lu sendiri. Bangun personal branding, tunjukin ke dunia siapa lu, jago di mana lu, dan gimana lu bisa bantu orang lain dengan kemampuan lu. Bukan soal pamer, tapi soal buka jalan lebar ke masa depan yang lebih cerah. Di zaman sekarang, bukan cuma yang paling jago yang menang, tapi yang paling kelihatan, paling konsisten, dan paling berani bilang, ini gua dan ini yang gua bisa. Jangan takut menonjol, bisa jadi disitulah pintu rezeki lo selama ini ngintip. Ingat, sukses bukan soal untung-untungan, tapi kombinasi kerja keras yang cerdas, fokus, lingkungan yang mendukung, keberanian mendelegasikan, dan keberanian buat tampil. Kalau lu bisa konsisten jalanin semua itu, percaya deh, kerja keras lu nggak cuma dihargai, tapi mimpi-mimpi lu juga bakal jadi kenyataan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh lo, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagikan ke seseorang yang juga butuh suntikan motivasi. Karena ketika kita saling mendukung, kita tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.